Haji Baisul Qorni atau biasa disapa Haji Uwais Balaputra itu nama yang tidak asing lagi bagi masyarakat Kecamatan Cibung Bulang dan bahkan bagi sebagian pejabat pemerintah Kabupaten Bogor. Bukan semata karena dia mantan kepala desa atau anak dai kondang Kibalap yang membuat namanya dikenal luas, tapi lebih dari itu. Haji Uwais seorang dermawan yang memiliki tingkat kepekaan dan kepedulian yang tinggi terhadap penderitaan orang lain. Dia juga dikenal karena bicaranya yang lantang, yang terkadang diucapkan tanpa tedeng aling-aling ketika dia melihat kejoliman dan ketidakadilan yang menurutnya harus diberantas demi menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kepeduliannya terhadap kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat tidak mampu sudah dibuktikan ketika dia menjadi Kepala Desa Sukamaju, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Selama 5 tahun sebagai Kades Sukamaju, tak kurang dari 30 rumah tidak layak huni milik warga tidak mampu telah berhasil direhab dengan dana bantuan dari pemerintah. Namun tak jarang pula dia harus merogoh duit dari koceknya sendiri untuk menutup kekurangan biaya rehab karena dana bantuan dari pemerintah itu tidak mencukupi. Kendati sekarang dia tidak lagi menjabat kepala desa, bukan berarti Haji Uwais berhenti berjuang dalam upaya mengangkat harkat dan martabat kaum termarginalkan. Justru dia hendak melebarkan cakupan wilayah perjuangannya dari semula tingkat desa ke tingkat kabupaten, walaupun aspirasi rakyat yang harus diperjuangkannya melalui jalur legislatif. Haji Uwais mau nyalek? Ya, begitulah menurut pengakuannya kepada PDTV ketika dia bersama anggota RY Center menyerahkan bantuan sembako kepada para korban bencana di Kampung Cimanggu, Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan, Selasa 28 Juni lalu. Bagi Haji Uwais, menjadi anggota dewan bukanlah untuk mencari kedudukan semata, apalagi memburu materi, karena secara ekonomi keluarganya terbilang sudah mapan. Tapi apa yang tersirat di benaknya adalah bagaimana dengan kedudukannya itu dia bisa berbuat sesuatu yang hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas, khususnya masyarakat tidak mampu. Haji Uwais diusulkan oleh RY Center Korwil 6 untuk mencalonkan sebagai anggota DPRD Kabupaten Bogor dari P3 pada pemilu 2024 mendatang, mewakili Dapil 4 yang meliputi 5 kecamatan, yaitu Cibung Bulang, Pamijahan, Ciampea, Tenjolaya, dan Dramaga. Bahkan menurut kabar, Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin mendukung penuh pencalonan Haji Uwais sebagai caleg Kabupaten Bogor dari Dapil 4. Jika terpilih, Haji Uwais akan mengisi posisi anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Dapil 4 yang ditinggalkan oleh Haji Romli karena habis masa jabatannya. Menurut kabar, Haji Romli akan mendaftar sebagai caleg Provinsi Jawa Barat. Hendy dari RY Center Korlap 6 mengatakan, sampai saat ini baru ada 2 caleg dari parpol dan dapil yang sama, yaitu Haji Uwais dan seorang caleg wanita yang bertempat tinggal di luar Kecamatan Cibung Bulang. Semoga niat baik Haji Uwais untuk mengabdi dan memperjuangkan aspirasi rakyat terkabul dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Berkunjung ke pondok pesantren Ponpes Anida di Kampung Kosol, Desa Kalong 2, Kecamatan Luwisadeng adalah salah satu dari rangkaian kegiatan Safari Ramadan Haji Asep Wahyu Wijaya, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Saat menyambut kedatangan Kang Awe, sapaan akrab Haji Asep, pengasuh Ponpes Anida mengatakan sebenarnya sudah sejak tahun lalu pihaknya mengundang datang anggota dewan dari Partai Demokrat tersebut. Kang Awe, anggota dewan dari Dapil 5 Kabupaten Bogor, mengaku dirinya memang baru pertama kali datang sejak Ponpes tersebut selesai dibangun tahun lalu. Ini memang kali pertama saya datang ke sini. Biasanya saya itu datang itu nyendak buktos nahila bangun ke lokal kobongna sekolahna resmikin nembe adu dongkap. Karena politisi mah biasanya banyak janji buktosnya ke ayah, biasanya begitu. Saya ingin membalikan kondisinya, kurang buktikan hela lebih kurang teraskan silaturahim. Karena politik mah sekedarnya silaturahim selebihnya. Acara silaturahmi diselingi pemberian paket sembako bantuan dari pribadi Kang Awe yang diserahkan sendiri oleh Kang Awe dan pengasuh Ponpes kepada kaum duafa. Setelah itu Kang Awe menyalami beberapa siswa pria Ponpes lalu memeluknya.
Dalam sambutan penutupnya, Kang Awe mengatakan, di bulan yang penuh keberkahan ini, insya Allah silaturahim kita akan berkah selamanya, dunia hingga akhirat. Kenapa? Karena kita bangunkan adalah pondok pesantren di mana anak-anak yang tadi ini di sini akan dididik bukannya soal urusan dunia, tapi urusan akhiratnya. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Haji Asep Wahyu Wijaya atau biasa disapa akrab Kang Awe diberi kehormatan untuk mewisuda siswa-siswi IGTKA Kecamatan Cibung Bulang belum lama ini. Sayang, PDTV tidak memperoleh data berapa jumlah siswa-siswi yang diwisuda tersebut. Begitu juga tidak diketahui wisuda tersebut yang keberapa. Dalam sambutannya, politisi Partai Demokrat dari daerah pemilihan Dapil 5 Kabupaten Bogor itu mengatakan, yang atas perkenaannya di hari yang cerah ini kita bisa berkumpul, merayakan, melepas anak-anak kita yang telah lulus dari tingkat dininya mereka belajar. Kita akan bertemu lagi mengantarkan anak-anak kita di wisuda itu 12 tahun kemudian atau bahkan 15, 16, 17 tahun kemudian ketika mereka lulus dari sarjana. Dengan segala kerendahan hati saya mengajak, ucapkan terima kasih dan syukur yang sebesar-besarnya kepada siapa? Pada para guru yang sudah mengajarkan anak-anak kita dan menggantikan posisi kita di rumah. Saya sudah menjangkau cukup banyak tempat. Apa yang saya lihat, banyak madrasah yang hancur sekolahnya karena kurangnya perhatian pemerintah. Itu saya saksikan. Bukan hanya di Pemejahan, di Sukajaya, di Cigudeg, di Parung Panjang, di Tenjo, di Cariu, di Tanjung Sari, di Jonggol. Alhamdulillah sudah saya jelajahi dan saya lihat nasib madrasah memang terpuruk keadaannya. Jadi bayangkan kalau hari ini kita bahagia seperti ini, anak-anak yang begitu bergembira, kondisi yang sama juga saya saksikan di Sukajaya sana, nyaris sama sekarang keadaannya. Kenapa? Mereka berbahagia punya tempat belajar yang sekarang jauh berbeda kondisinya. Sekolahnya? Suka. Yang bolos nggak? Suka. Sering-sering sekolah, ya? Di kampung ini cuma ada satu sekolah. Kalau nggak dipakai, saya. Apalagi sekarang sudah bagus. Tadi Pak Sukman di jalan ngomong sama saya, tambahin lagi ruang kelasnya. Mudah-mudahan kita kembali membangun kampung ini. Bismillahirrahmanirrahim. Politisi kita letakkan pada posisi yang begitu mulia, yang dihadirkan hanya satu, virtue. Apa itu? Kemuliaan, kebaikan.
Tingginya antusiasme SMK Pertiwi dalam menetapkan target angka penerimaan siswa baru tahun ini bukan tanpa alasan. Sebab jika berkaca pada pengalaman tahun lalu ketika ancaman COVID-19 masih sangat tinggi dan memaksa semua sekolah diliburkan, sekolah ini masih mampu menerima siswa baru dalam jumlah yang cukup lumayan, meski masih berada di bawah target. Dendra Rilayana SEMM, Kepala Sekolah, mengatakan kepada PDTV pihaknya optimis meski masih dalam kondisi pandemi, target akan tercapai. Untuk tahun pelajaran 2022-2023 ini, SMK Pertiwi telah mematok angka penerimaan siswa baru sebanyak 350-400 orang, atau naik 100-150 orang dari tahun sebelumnya. Pada tahun lalu, sekolah kejuruan ini berhasil menampung 250 siswa baru dari target 300 siswa. Untuk mengantisipasi tercapainya target, menurut Dendra, pihaknya telah menyiapkan 300 ruang kelas atau naik dari 28 ruang kelas pada tahun lalu. Begitu juga ruang perpustakaan dan ruang lab masing-masing ditambah 2 unit. Pelajaran 2022-2023 ini, Yayasan Pendidikan Gema Akbar Sentosa (YPGAS) menargetkan penerimaan siswa baru sebanyak 200 orang untuk SMP dan 80 orang untuk SMK. Pada tahun pelajaran yang lalu, siswa baru yang berhasil diterima masuk SMP GAS berjumlah 120 orang dan SMK GAS 70 orang. Untuk tingkat SMP yang memiliki keunggulan dengan mata pelajaran tambahan memandikan dan mengkafani mayat, semua siswa digratiskan dari biaya sekolah. Begitu juga seragam dan pakaian olahraga dan alat-alat tulis diberikan secara cuma-cuma. Namun untuk SMK hanya siswa tertentu saja yang dibebaskan dari biaya, seperti siswa berprestasi, siswa dari keluarga tidak mampu, dan siswa yatim piatu. Yayasan GAS kini memiliki 13 ruang kelas untuk SMP dan SMK yang dibangun di atas lahan milik sendiri seluas 3.000 meter persegi di Desa Cemplang, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor.